Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Maghrib yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Maghrib yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa tema pembahasan kita untuk malam ini yaitu tentang ibadah kurban. Insya Allah saya bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan kurban yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama hadis dan ulama fikih sekaligus, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ada 9 hadis yang terdapat di dalam pembahasan tentang kurban. Kalau di dalam kitab ini judulnya adalah bab al-adhahi. Al-adhahi. Adhahi jamak dari kata udhiyah. Jadi kalau kitab-kitab fikih yang berbahasa Arab itu lebih sering menamainya dengan nama udhiyah. Beda kalau kita di Indonesia lebih familiar, lebih sering menggunakan istilah kurban. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang lebih sering digunakan itu adalah istilah uluhiyah, jamaknya adhahi. Ya, kata ini merupakan derivasi dari nama waktu yang menjadi waktu disyariatkannya penyembelihan hewan kurban, yaitu hari raya Idul Adha. Nah, kalau kurban berasal dari kata qaruba. Qaruba artinya dekat. Kata ini juga sudah diserap masuk ke bahasa Indonesia. Kalau ada teman dekat sekali hubungan persahabatannya, ya kita katakan sahabat qarib. Keluarga karena dekat hubungannya, selain dinamakan keluarga juga disebut dengan kerabat. Nah, itu semua dari kata qaruba. Kemudian kata ini mendapatkan tambahan huruf, ya, huruf alif dan nun di akhirnya, dinamakan dengan kurban. Pola kata seperti ini menunjukkan makna kesempurnaan. Jadi kurban tidak hanya berarti dekat, tapi kurban mengandung makna usaha yang sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kata Quran, Furqan, Ghufran, semua menunjukkan makna kesempurnaan. Jadi Quran bukan hanya bacaan, tapi bacaan yang sempurna. Furqan tidak hanya berarti pembeda, tapi pembeda yang sempurna. Itu dari segi kebahasaan. Nah, kita masuk ya beberapa hadis yang terdapat di dalam kitab ini. Qala al-musannif nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin.
Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahhi bi kabashaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yada'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafzin zabahahuma biyadihi muttafaqun alaihi wa fi lafzin saminaini wa li Abi Awana fi sahihihi saminaini bil musallasati badal sin wa fi lafzin di Muslim wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Penulis kitab ini berkata dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Beliau salah seorang sahabat Nabi SAW, bahkan Habib, sahabat yang banyak berkhidmah, melayani, mengurusi keperluan sehari-harinya Nabi SAW. Nah, dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW biasanya berkurban dengan 2 ekor domba. Amlahaini artinya yang warna bulunya itu dominan warna putih, ada hitamnya tapi dominan warnanya putih. Aqranaini yang bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir, dan pada saat Nabi hendak menyembelih, beliau membaca tasmiyah bismillahi. Kemudian wa yukabbir, dan beliau juga bertakbir Allahu akbar. Wa yada'u rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya pada leher dari kedua domba itu ketika menyembelihnya. Di riwayat yang lain disebutkan Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri, artinya bukan orang lain yang diperintahkan, Nabi sendiri yang menyembelih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga lafaz yang menyebutkan saminaini, 2 domba yang gemuk. Kemudian di dalam kitab Sahih Abi Awana disebutkan saminaini dengan huruf sa. Kalau tadi yang pertama saminaini yang gemuk, kalau saminaini 2 domba yang berharga, maksudnya yang mahal. Kemudian di lafaz Muslim disebut Nabi membaca bismillahi wallahu akbar. Hadis pertama ini menunjukkan beberapa faedah kepada kita. Di antaranya bahwa sudah menjadi kebiasaan Nabi itu untuk berkurban. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan setiap tahun Nabi berkurban sejak disyariatkannya kurban tersebut. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah memilih hewan kurban yang terbaik, yang digambarkan tadi ciri-cirinya, dia bertanduk, warnanya dominan putih, kemudian di riwayat yang disebut yang gemuk, yang mahal harganya. Jadi memang Rasulullah memilih hewan kurban yang terbaik. Juga di sini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat hendak menyembelih, Nabi membaca tasmiyah dan bertakbir. Di satu riwayat disebutkan bahkan dengan jelas bahwa yang Nabi baca itu adalah bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Walau min hadis Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabsin aqran yaqau fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin wa utiya bihi liyudahhiya bihi faqala laha ya Aisyah alumil. Kemudian summa qala ishadiha bihajar fa fa'alat summa akhasaha wa akhazahu fa'ajja'ahu summa zabahahu summa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa dahabi. Kemudian juga dari hadis Aisyah, semoga Allah meridainya, Aisyah bercerita bahwa Nabi meminta untuk didatangkan seekor domba yang bertanduk, yang di kakinya, di bagian perutnya, di bagian matanya
bulu-bulunya berwarna hitam. Lalu didatangkanlah kepada beliau untuk Nabi menyembelih sendiri. Nabi kemudian meminta kepada Aisyah, carikan pisau, kemudian asalah dengan batu, tajamkan. Aisyah melakukan itu. Kemudian Rasulullah mengambil pisau tersebut, Nabi membaringkan hewan kurban itu, kemudian menyembelihnya. Nah, ketika menyembelih Nabi membaca Bismillahi dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, wa ali Muhammad, dari keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah kepada kita. Di antaranya yang sangat penting bahwa satu ekor hewan kurban itu pahalanya menyeluruh untuk satu keluarga. Meskipun hewan kurbannya berupa satu ekor kambing. Kalau ada yang berkorban satu ekor kambing, pahalanya bukan hanya untuk dirinya saja secara pribadi, tapi menyeluruh untuk satu keluarganya. Berapapun anggota keluarganya, seandainya dia punya anak sampai lebih 10 orang, pahalanya menyeluruh untuk semua anak yang ditanggunnya itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, saya kira Ustaz, satu ekor kambing untuk satu orang. Tidak, yang dimaksud satu kambing satu orang pembiayaannya. Jadi kalau dari segi pembiayaan, tidak boleh orang patungan untuk berkurban satu ekor kambing. Tidak bisa misalnya, Pak Hasim, bagaimana kalau kita patungan saja, kita kurban kambing tak setengah-setengah? Tidak boleh, tidak boleh. Kalau sapi bisa, nanti ada di hadis terakhir, ya boleh sampai 7 orang. 7 orang itu pun bukan kemestian, itu batas maksimal. Seandainya ada yang mau seorang diri kurban satu ekor sapi, ya silahkan. Berdua saja satu ekor sapi, silahkan. Berlima saja silahkan. 7 itu batas maksimalnya. Jadi tidak boleh juga lebih daripada 7. Ya, apalagi kambing, memang pembiayanya hanya satu orang. Tidak bisa misalnya satu lembaga pendidikan, katakanlah satu sekolah punya siswa 300-an, semua siswanya menyumbang beli satu ekor sapi, kemudian diniatkan sebagai kurban. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Ya, jatuhnya hanya sebagai sembelihan biasa saja, sebagai sedekah, tidak dinilai sebagai kurban. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita apa yang dibaca, doa yang dibaca ketika berkurban. Jadi selain tadi Bismillahirrahmanirrahim, juga membaca doa, ya Allah, terima kurban dari, Nabi sebut namanya sendiri, dari Muhammad SAW, dari keluarga Muhammad SAW, dan dari umatnya Muhammad. Ini juga yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama, kebolehan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Karena dipahami, Nabi mengatasnamakan seluruh umatnya. Seluruh umat itu masuk yang masih hidup, masuk juga yang sudah meninggal. Nah, memang ulama kita beda pendapat, Bapak Ibu sekalian, mengenai hukum berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Banyak pendapat, minimal sampai 5 pendapat. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Alasannya apa? Ya, alasannya firman Allah di dalam Al-Quran, wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Jadi siapa yang kurban, dia yang dapat pahalanya, bukan untuk orang lain. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh kurban atas nama orang yang meninggal, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau yang meninggal itu berwasiat semasa hidupnya. Contoh, bapak saya sudah meninggal, sebelum meninggal dia berwasiat, nah suatu waktu nanti kalau ada kemampuan berkurban, kurbanlah atas nama saya, karena ada wasiatnya, ya saya amalkan wasiat itu. Dasarnya apa? Hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Imam Ali karramallahu wajhah pernah kurban 2 ekor kambing. Jadi Imam Ali ditanya, kenapa 2 ekor? Kata Imam Ali, yang satu untuk saya, yang satu untuk Nabi. Ketika itu Nabi sudah wafat, Pak. Tapi Imam Ali kurban atas nama Nabi. Imam Ali ditanya,
"Oh, kenapa kamu kurban atas nama Nabi dan Nabi sudah meninggal?" Apa kata Imam Ali? "Amarani bihi, yakni an-nabi fala adahu abada." Ya, saya diperintah Nabi seperti itu, maka saya tidak akan meninggalkan apa yang diwasiatkan atau diperintahkan oleh Nabi kepada saya. Jadi boleh kurban atas nama orang yang meninggal, nah, kalau yang meninggal itu pernah berwasiat. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan boleh kurban atas nama orang yang sudah meninggal meskipun tidak ada wasiatnya, tidak ada pesannya. Loh, dasarnya apa? Nah, di antaranya hadis ini. Karena Nabi pun kurban atas nama umatnya yang sudah meninggal. Nah, sementara yang meninggal itu tidak pernah berwasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi pendapat yang keempat mengatakan boleh kurban atas nama yang meninggal, tapi tidak dikhususkan untuknya, diikutkan dengan orang yang masih hidup. Ya, seperti Nabi kan beliau masih hidup. Nah, beliau meniatkan untuk diri, keluarga dan umatnya. Nah, yang kelima, ada ulama yang mengatakan kurbannya atas nama kita saja yang masih hidup. Terus kalau kita ingin ada pahala untuk orang tua yang sudah meninggal, maka dagingnya yang dibagi-bagikan, nah itulah yang diniatkan sebagai sedekah, yang pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal, untuk orang tua yang sudah meninggal. Jadi kurbannya atas nama kita saja yang masih hidup. Nah, untuk orang tua yang meninggal supaya ada juga pahalanya yang didapatkan, ya, daging yang dibagi-bagikan, niat sedekah, pahala untuknya. Itu 5 pandangan ulama kita. Bapak Ibu bisa memilih di antara pandangan-pandangan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'a wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Sahih al-Hakim wa rajjaha al-a'immatu ghairuhu wa waqfahu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah berinya berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dalam keadaan lapar, jadi siapa yang hidupnya lapar, walam yudahhi, lalu kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah ia sekali-kali mendekati musalla kami. Musalla di sini tidak seperti pemahaman kita dalam bahasa Indonesia. Kalau pemahaman kita bahasa Indonesia, musalla itu masjid yang kecil, ya, musalla. Tapi yang dimaksud musalla di sini Pak, lapangan tempat terbuka yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan salat Id. Jadi kata Nabi, kalau kamu mampu, kalau kamu tidak mau kurban, Anda usah datang salat Id. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Meskipun imam-imam yang lain, ulama-ulama hadis yang lain lebih menguatkan hadis ini sebagai hadis yang mauquf. Mauquf itu artinya disandarkan ke sahabat, ke Abi Hurairah, bukan kepada Nabi SAW. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi dalam pengantar tentang hukumnya kurban, inilah hadis di antaranya yang dijadikan dasar oleh Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, selain hadis ini juga ada dalil yang lain. Apa itu? Ayat Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi perintah dalam ayat ini dipahami oleh Imam Abu Hanifah perintah wajib. Maka dalam mazhab Hanafiyah, salat Idul Adha itu wajib, kurban juga wajib bagi yang mampu. Itu dalam mazhab Hanafiyah. Meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, kurban dihukumi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Ya, tapi Abdullah bin Umar sahabat Nabi ketika ditanya kurban itu wajib atau sunnah, beliau tidak tegas mengatakan wajib atau sunnah. Apa jawabannya? Beliau hanya mengatakan yang jelas Nabi
dan kaum muslimin, maksudnya para sahabat yang mampu setiap tahun selalu berkurban, setiap tahun selalu berkurban. Karena banyak keutamaan dalam ibadah ini. Ya, ibadah kurban tadi saya sudah sebut cara yang sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban wujud rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah nikmatnya. Maka ayat 2 tadi didahului ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang melimpah. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurban. Jadi kalau kamu bersyukur atas limpahan nikmatnya Allah, ya laksanakan kurban. Ya, kurban juga itu adalah salah satu cara kita untuk menghidupkan sunnah nabi-nabi yang terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kurban juga sebagai simbol menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di luar dari 3 hadis ini masih banyak sebetulnya hadis yang lain. Saya ingin sampaikan dulu. Jika ada seseorang yang berniat untuk kurban, jika ada yang berniat untuk kurban, maka dia dilarang untuk mencukur rambut, dilarang juga untuk memotong kuku, dilarang juga untuk mencabut bulu-bulu sejak masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Jadi begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka siapa yang bermaksud berkurban, dia dilarang untuk melakukan hal-hal tadi. Cuma ulama kita berbeda pendapat, ini larangan apa? Larangan apa? Kalau dalam mazhab Hanabilah ini larangan haram. Artinya tidak boleh orang yang berkurban itu melakukan perbuatan tadi. Kalau dia lakukan maka dia berdosa. Meskipun tidak mempengaruhi sahnya kurbannya tetap sah, tapi dia berdosa. Berbeda dengan itu, dalam mazhab Syafi'i larangan tadi dipahami larangan makruh. Jadi kalau misalnya ada yang cukur rambut, ada yang potong kuku, ada yang cabut bulu, ya dia tidak berdosa, tapi pahalanya berkurang karena dia telah melakukan perbuatan yang makruh. Itu penting juga untuk dipahami. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, saya langsung ke hadis yang kelima ya, keterbatasan waktu kita. Wa anil Barra bin Asib radhiyallahu anhu qala. Dari Barra bin Asib, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Faqala, lalu beliau bersabda, arba'un la tajusu fid dahaya. Ada empat jenis cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Ya, ada 4 jenis cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Apa saja itu? Yang pertama, al-awra al-bayyinu awruha, yang picat, yang buta satu matanya, jelas-jelas kelihatan butanya. Yang kedua, al-maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit, jelas-jelas kelihatan sakitnya. Kemudian yang berikutnya lagi, al-arja al-bayyinu arajuha atau dalmuha. Ya, kemudian di sini disebut dalmuha, yang pincang, jelas-jelas kelihatan pincangnya. Lalu yang keempat, al-kabira allati la mungkin, yang sudah tua sekali, seakan-akan tidak ada lagi sumsumnya. Nah, ini 4 jenis yang tidak boleh, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban, tidak sah jadi hewan kurban. Kalau misalnya ada yang lebih parah dari itu, lebih tidak sah lagi. Kalau dikatakan Pak, yang pincang tidak boleh, apalagi kalau putus kakinya, itu lebih tidak sah lagi. Ini hadisnya. Yang maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain isi hadis ini, saya juga ingin sampaikan kaitannya dengan kurban. Yang terbaik kalau orang yang berkurban dia sembelih sendiri, itu paling baik. Kalau kita bisa sembelih sendiri, nomor 1 itu Pak. Dulu Nabi dan para sahabat masing-masing sembelih sendiri,
Kecuali kalau banyak, sebagian diwakilkan kepada orang lain. Nah, urutan kedua, diwakilkan penyembelihannya kepada orang lain. Itu urutan 2. Nah, kemudian ada tambahannya. Apa itu? 1, dia hadir menyaksikan penyembelihan itu. Jadi kalaupun misalnya bukan kita yang sembelih sendiri, usahakan tetap hadir, saksikan penyembelihannya. Karena ada doa atau bacaan yang diajarkan Nabi untuk dibaca. Nabi sampaikan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah umi washadi, ya Fatimah bangkit ke, saksikan penyembelihan kurban. Wakuli, baca Fatimah apa yang dibaca, yang selalu kita baca di dalam salat doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk itu pada awalnya yang dimaksud kurban. Sekalipun kemudian diperluas maknanya. Sehingga kalau di buku-buku bacaan salat yang berbahasa Indonesia biasanya diterjemahkan ibadahku. Padahal salat juga kan ibadah. Jadi nusuk itu kurban. Sesungguhnya salatku, kurbanku secara khusus, ibadahku secara umum. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah, penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itu saya diperintah dan saya termasuk orang yang berserah diri. Nah, kalau diwakilkan penyembelihannya kepada orang lain, maka orang yang menyembelih tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan sembelihan. Tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan sembelihan. Bukan berarti tidak boleh dikasih upah. Boleh, tapi jangan dari bagian hewan sembelihan. Upahnya di luar itu. Nah, ini yang cerita Imam Ali karramallahu wajhahu. Beliau pernah diminta Nabi untuk mengurusi kurbannya. Nah, carikan tukang jagal, tukang sembelih. Nah, kata beliau, tidak diberikan upah dari kami, upahnya di luar itu. Nah, misalnya berapa upahnya ini Pak? Nah, 500.000, silakan. Jangan upahnya dari bagian hewan sembelihan. Misalnya apa? Kepalanya jadi upah, kulitnya jadi upah, itu tidak boleh. Jadi jangan bagian hewan sembelihan dijadikan upah. Bukan berarti yang menyembelih tidak boleh dikasih. Boleh dikasih, tapi jangan sebagai upah. Nah, membedakannya seperti apa? Kalau ada kesepakatan, ada perjanjian, ada pembicaraan sebelumnya, berarti itu upah. Nah, contoh ya, misalnya ada yang datang ke saya, Ustaz, bisa disembeli hewan kurban di lingkungan kami, di kompleks kami. Saya bilang bisa. Tapi kasih gak kepalanya nah? Oh ya cocok itu, nanti kami kasih Pak. Itu upah namanya Pak, tidak boleh. Terang-terangan atau tidak terang-terangan, tapi saling memahami. Contohnya ada yang datang, Ustaz, bisa disembelihkan hewan kurban kami. Bisa Pak, tapi mengerti kena. Nah, maksud saya itu mengerti kena ya, seperti biasa. Ya, seperti biasa. Biasanya sih dibawakan kepalanya. Oh ini tidak boleh Pak. Jadi dikasih upah, tapi jangan dari bagian hewan sembelihan itu, si luarnya. Peringkat yang ketiga, tidak menghadiri penyembelihan, itu nomor 3. Kita di Makassar Pak, di tempat kelahiran tamu kurban, kurang kasihan orangnya. Kita ditelepon dari kampung, bisa dicukupi. Oh ya nanti saya ambil 1 nama. Kita cuma transfer uang ke sana Pak. Kita ada datang menyaksikan. Ini juga boleh. Jadi peringkatnya nomor 1 sembelih sendiri. Nah, nomor 2 kita saksikan penyembelihan. Nomor 3 kita akan saksikan. Nah, terus yang berikutnya, disunnahkan untuk memakan sebagian daging hewan kurban itu. Yang Quran perintahnya fakulu minha, makan sebagian. Sunnah itu makan sebagian, kecuali kurban nazar. Kalau kurban nazar tak boleh dimakan oleh orang yang berkurban. Semuanya wajib disedekahkan. Seperti apa itu kurban nazar? Misalnya saya bernazar ini, kalau saya lulus, diterima jadi pegawai, saya kurban tahun ini, lulus saya diterima, saya jadi pegawai, maka menjadi wajib saya berkurban. Dan tidak boleh saya dan keluarga saya untuk memakan dagingnya. Semua wajib untuk
disedekahkan. Itu kalau kurban nazar. Nah, termasuk juga kurban atas nama orang yang meninggal. Disedekahkan semua, jangan dimakan, disedekahkan semua. Tapi kalau bukan yang dua ini maka disunahkan untuk makan sebagian. Nah, sebagian yang lain boleh kita simpan dan tidak ada batas waktu penyimpanannya. Memang Nabi pernah melarang suatu waktu tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Itu musim paceklik. Setelah itu Nabi izinkan. Sebagian lagi dibagi-bagikan. Yang dibagikan itu 2 kategorinya. Ada yang sebagai sedekah, ada yang sebagai hadiah. Sedekah itu ya fakir miskin dikasih. Hadiah itu biar bukan fakir miskin. Kita punya tetangga orang kaya, bisa dikasih tidak daging kurban? Bisa. Ada tetangga Pak bukan orang Islam, bisa dikasih tidak? Bisa. Bisa. Jadi ada yang dikasih sebagai sedekah, ada yang sebagai hadiah. Masih banyak persoalan-persoalan ini. Saya kira sebagai pengantar cukup. Kalau ada yang ingin didiskusikan saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.